Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin menjelaskan ya, bagaimana sih jualan properti semudah update status ya. Jadi di sini job desk-nya seperti yang rekan-rekan lakukan ya, semudah update status yaitu eh, upload ya, upload gambar biasanya di Facebook, lalu posting ya. Upload gambar biasanya di Instagram lalu posting. Ya, kurang lebih seperti itu ya pekerjaannya, job desk-nya untuk seorang digital marketing properti ataupun lebih mencurut lagi ya itu sebagai publisher atau advertising. Jadi nanti kita detailnya ke bawah ya kita jelaskan. Jadi dengan ke job desk seperti itu dapatkan income yang tak terbatas dengan digital marketing properti. Oke. eh Kita lanjut ya, next dulu ya. Nah, kita review lagi nih, kenapa nih kita harus mulai bisnis properti dan saatnya nih bisnis properti. Karena alasannya kebutuhan pokok tiap tahun terjadi backlog. Backlog itu perbandingan jumlah pertumbuhan manusia itu lebih besar dibandingkan ketersediaannya hunian ya. Tiap tahun terjadi backlog ya, sehingga menjadi kebutuhan pokok ya, istilahnya rumah atau properti ini. Nilai tambah nilai tanah cenderung naik tiap tahunnya sekitar 10-20% bahkan lebih tergantung lokasi aset tersebut ya. Minim modal dan resiko tentunya sebagai digital marketing properti ya, sangatlah minim modal, hanya bermodalkan HP, kuota. Nah, itu kita udah bisa berbisnis properti ya. Bisnis properti adalah bisnis yang disukai oleh bank, betul sekali ya, karena asetnya terus naik, bisa menjadi jaminan ya, jaminan bank. Sedangkan pembiayaannya hanya sekitar 70% ya, sedangkan aset naik terus ya. Jadi aset asetnya terjamin gitu kan, asetnya terjamin, jadi bank sangat suka itu. Bisnis sampingan hasilnya puluhan sampai ratusan juta rupiah. Nah, kemarin di video yang lalu yang dijelaskan dan kita buktikan ya, kita buktikan dengan waktu 3 bulan itu bisa menghasilkan puluhan juta rupiah. Di situ dalam 1 tahun bahkan bisa mencapai ratusan juta, sehingga mimpi rekan-rekan umpama ingin mempunyai rumah, mobil ya, ataupun apapun itu cita-citanya, insya Allah bisa kita beli dengan cash, dengan kita berbisnis properti ya. Lewat cash in dari bisnis properti kita bisa membeli apa yang kita harapkan, kita butuhkan ya. Cara cepat untuk mewujudkan mimpi-mimpi kita. Nah, siapa yang bisa bisnis properti? Ya, untuk sekarang siapapun yang bisa, siapapun bisa dari kalangan manapun. Yang penting Anda mau ya, itu bisa, itu rumusnya. Yang penting tahu caranya. Nah, ini properti mindset yang paling penting ya. Mindset paling penting dalam bisnis properti yaitu kuasai proses kerja pikiran. Sama dengan magnet law, yaitu law of attraction. Negatif menarik negatif, positif menarik positif. Jadi ketika perasaan kita positif, nah itu akan menimbulkan pikiran yang positif pula. Pikiran positif akan menimbulkan ya, ucapan-ucapan yang mengeluarkan hanya yang positif, menimbulkan tindakan positif menjadi kebiasaan positif ya, hasilnya ya nasib ya, tentunya nasib yang baik ya gitu kan. Nah, ini ada 4 kuadran bisnis properti ya, sudah dijelaskan video kemarin. Ada level pertama broker, kedua flipper, ketiga developer, keempat investor. Oke, ini keterangannya, ini skip ya. Oke, kita skip. Nah, ini kita jelaskan alur kerja broker. Nah, alur kerja broker terdiri dari listing, validasi, database, marketing and branding, selling, dan closing. Nah, kegiatan listing ini yaitu kegiatan mengumpulkan aset-aset yang dijual, baik primary, baru, ataupun secondary, rumah bekas ya. Nah, kita listing ya semuanya. Terus kegiatan listingnya bisa cari di mana? Yang pertama ya bisa dicarikan di marketplace ya, properti.
ya, banyak, lalu kita cari di koran atau kita keliling ya, keliling di sekitar rumah kita, itu kita kegiatan listing ya. Nah, bahkan, sekarang untuk saat ini banyak developer-developer yang perlu ya buka lowongan untuk kerjasama menjadi marketing freelance ya, itu menjadi peluang bagi kita semua. Lalu ketika listing kita lakukan proses validasi. Bagaimana tuh proses validasi? Validasi itu kita cek legalitasnya. Untuk rumah second kita cek suratnya ada nggak, surat tanahnya ada nggak. Surat tanah itu berupa SHM ya, sama IMB, itu ada identitas dari aset tersebut, atau bisa dikatakan nyawa ya, nyawa paling penting. Nah, untuk rumah baru ya, perumahan, nah kita cek ke developernya, legalitasnya apa. Yang pertama, izin set plan-nya mesti ada. Nah, apakah udah split semua atau belum, IEB-nya ada enggak. Nah, itu perlu kita tanyakan ya. Lalu setelah itu, masukkanlah ke database kita aset-aset yang dijual untuk kita lakukan kegiatan marketing dan branding. Nah, kegiatan marketing branding ini kita lakukan aktivitasnya, online ya, online, karena untuk saat ini yang paling efektif yaitu kegiatan marketing online. Bisa dilakukan di medsos ya, Facebook Marketplace, IG, malah, TikTok ya, YouTube ya sekarang cukup populer. Lalu marketplace properti yang, biasa digunakan. Lalu kegiatan selling ya, kegiatan selling itu ketika ada leads ya, nah itu baru kegiatan selling, ketemu survei ya di lokasi, di lapangan. Jadi kegiatan follow up, kegiatan negosiasi dengan konsumen, probing, pendekatan, nah itu yang dilakukan kegiatan selling ya. Lalu setelah itu kegiatan closing. Nah, itu. Nah, bagian mana ya, bagian mana digital marketing properti itu? Nah, itu di bagian marketing dan branding kegiatannya. Nah, kita akan lanjut. Nah, digital marketer properti. Nah, di sini ada 4 bagian ya, khususnya di digital marketing properti, yaitu bagian konten kreator ya. Konten kreator ini membuat konten-konten yang berupa gambar, video visual, copywriting, narasi, ya macam-macam ya. Macam-macam itu tugasnya. Lalu ketika, konten tersedia maka diberikan kepada bagian publisher atau advertising. Nah, tugasnya apa? Yaitu menyebarkan promosi ke berbagai channel seperti medsos, YouTube, marketplace properti, dan lain sebagainya ya. Ini tugasnya publisher. Nah, tugas nanti rekan-rekan, eh, hanya di publisher saja ya. Yang lainnya seperti konten kreator ya, CSO dan CSOS itu kita udah ada yang handle ya. Nah, setelah dari publisher barulah leadsnya masuk ya ke inbox, biasanya email, lalu inbox ya ada message ya gitu kan, lalu, atau langsung ke WA langsung. Nah, ini yang handle adalah customer service office, di bagian office yang tugasnya memberikan edukasi, memfollow up ya untuk segera survei ke lokasi. Nah, ketika survei lokasi, yang handle adalah CSOS, Customer Service on Site, yang siap di lapangan untuk melakukan kegiatan selling. Bagaimana dia menawarkan, produknya, menjelaskan produk knowledge-nya, melakukan probing ya, pendekatan, sampai terjadinya closing. Nah, ini, eee, tugas-tugasnya ya. Jadi memang semua sangatlah penting ya. Sangat berpengaruh, sangat, mendukung, saling mendukung di antara, bagian-bagiannya. Nah, lanjut. Nah, ini pengertiannya ya. Jadi, digital marketing properti ini ya tujuannya mencari leads dari berbagai traffic melalui marketplace properti, medsos, dan lain-lain. Contoh seperti Facebook Marketplace, contohnya FB, IG, WA atau Telegram Group ya, YouTube. Nah, ini
seperti OLX, Rumah.com dan Rumah123 ini berbayar sistemnya. Jadi kita daftar dulu, bayar ya, bayar pendaftaran, baru posting iklan di situ. Ada juga yang gratis. Dijual.com, 99.com, Jualo, properti, Kaskus dan lain-lain. Nah, ini sifatnya gratis. Di setiap channel ini biasanya sudah ada marketnya masing-masing gitu. Hanya saja istilahnya tentunya yang berbayar yang sudah terkenal ya, orang mengetahui brandingnya, orang dengar istilahnya image-nya udah terbentuk oleh para pencari properti kalau cari rumah ya biasanya cari ke rumah.com atau OLX. Nah, itu udah menjadi branding. Jadi makanya ketika sudah ada branding itu tentunya ada harga yang dikeluarkan ya. Nah, dan juga ya biasanya closing itu kebanyakan yang berbayar ya, tapi yang gratisan juga listnya ada. Cuman kita perlu terus dites ya, dicoba baru dicoba lalu diimprove ya. Kita kontrol seperti itu. Oke, lalu nah kita melakukan kegiatan sebelum ini ya, sebelum kita posting ya. Kita melakukan kegiatan grouping. Jadi produk knowledge yang ada di Telegram nanti disediakan kita di Telegram udah lengkap ya, mulai dari foto, copywriting, press list, harga, lokasi ya, semua penjelasan lengkap di situ. Rekan-rekan membuat folder khusus. Nah, pisahkan ya setiap produknya sehingga tersusun rapi, sehingga memudahkan rekan-rekan untuk melakukan kegiatan posting gitu kan. Nah, posting iklan sebanyak-banyaknya di berbagai media marketing ya. Semakin banyak rekan-rekan posting, peluang untuk mendapatkan leads itu semakin tinggi juga ya. Semakin tinggi leads, peluang untuk menjadi konversi menjadi untuk survei gitu lebih banyak tentunya ya, sehingga kesempatan untuk closing lebih tinggi gitu. Nah, ketika kegiatan posting sudah kegiatan posting memunculkan list yang masuk ke dalam email, inbox ataupun WA langsung, nanti ini kerjaan CSOS ya, CSO. Nanti akan tugasnya mengarahkan untuk survei lokasi. Nah, setelah tentunya diedukasi. Nah, ketika survei lokasi, kegiatan selling ya, handling konsumen oleh CSOS. Nah, ini ada metodenya namanya konsultatif selling skill ya. Ada cara-caranya gimana nih cara berhadapan dengan konsumen, bagaimana cara melakukan penawaran, negosiasi, dan banyak segala hal ya. Karena memang ini menentukan juga untuk melakukan kegiatan closing ya. Nah, kita masuk ke evaluasi ya lah ya. Nah, ini ketika rekan-rekan ketika rekan-rekan melakukan posting, udah melakukan kegiatan iklan ya, itu kegiatan iklan. Nah, teman-teman coba evaluasi, dokumentasi mana iklan yang viewernya banyak. Yang pertama itu. Yang kedua, mana promosi yang mendatangkan leads. Jadi setiap produk itu ada promosi yang berbeda-beda. Ya, apa promosinya gitu kan? Ada promosinya tiap produk itu beda-beda. Nah, mana promosi yang lebih banyak mendatangkan leads ya. Mana konten copywriting, gambar yang menarik leads ya. Kita cari gitu kan. Cari Pareto produknya. Jadi Pareto itu ada konsep 20%, 80%. Jadi kita melakukan 20% kegiatan marketing menghasilkan 80% penjualan ya. Jadi seumpama nih rekan-rekan ada 30 produk nih. Semua rekan-rekan pasarkan, namun ada 5 produk yang leads-nya banyak. Malah closing kebanyakan di situ. Itulah Paretonya. Jadi fokus aja di 5 produk itu, teman-teman. Ya. Nah, setelah itu cari Pareto promosinya. Mana promosi yang lebih menarik nih. Menarik konsumen
leads untuk, apa namanya, datang untuk survei, mana promosi yang menarik perhatian konsumen. Mungkin promosi dari segi judul yang kita buat, dari segi gambar, dari segi apa ya, copywriting-nya ya. Nah itu kita kita tes ya, kita tes, kita perbaiki, kita tes, nanti bakal ketemu nih promosi mana yang paling efektif. Nah itu lakukan terus ya, nanti sehingga paretonya, kita dapat ya. Lalu cari pareto kontennya. Nah kontennya biasanya konten ya kayak seperti tadi nih, konten, gambarnya ya, judulnya itu termasuk kontennya ya. Promosi bisa jadi promosi biasanya kan, apa namanya, setiap produk ada promosinya nih. Beli rumah gratis, motor atau gratis AJBBN, gratis biaya pajak ya, beli rumah bebas biaya KPR. Nah, promosinya, kita buat beda-beda, walaupun all in seumpama nih bonus-bonusnya banyak, nah itu kita jadikan promosi, namun terpisah. Nah, bikin banyak, kita dipisah-pisah mana, responnya yang paling tinggi. Nah itu cari promosinya yang, apa, yang mendatangkan leads yang bagus gitu ya. Oke, paham mungkin ya. Oke, nah kita saatnya mulai praktek iklan. Nah, praktek iklan ini sebelum praktek kita akan melakukan kegiatannya riset, karena penting ya. Riset itu kita akan riset kata kunci, riset lokasi, mana lokasi yang paling banyak dicari, mana kata kunci yang sering diketikkan oleh para pencari properti, kata kunci, apa aja sih ya, kita akan riset sama-sama. Nah, bagaimana cara membuat judul, deskripsi, terus menentukan alamat, harga, dan juga foto yang menarik bagi, eh, apa, menarik bagi konsumen. Nah, kita praktek ya di video berikut selanjutnya. Oke, semoga dapat dipahami. Adapun yang ada kurang dipahami silakan bisa ditanyakan dalam grup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.